Bro. Oke, di sini kami jelaskan dulu sedikit ya tentang konsep dasar kurikulum dan program pengajaran. Pertama itu ada pengertian dan tujuan kurikulum. Definisi kurikulum dalam pendidikan. Kurikulum adalah rencana sistematis yang mencakup tujuan, isi, dan metode pengajaran yang dirancang untuk menghasilkan hasil belajar yang diinginkan dalam pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai panduan bagi pendidik dalam merancang pengalaman belajar yang relevan dan efektif, serta sebagai alat evaluasi untuk menilai pencapaian kompetensi siswa. Mencapai hasil belajar optimal. Tujuan utama kurikulum adalah untuk memastikan bahwa siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan. Tujuan utama kurikulum, peran kurikulum dan dalam proses pembelajaran, panduan pembelajaran efektif. Kurikulum berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengarahkan proses pembelajaran, memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan dengan tujuan pendidikan dan kebutuhan siswa, serta mendukung perkembangannya kompetensi yang diharapkan. Oke, ini hubungan kurikulum dengan standar pendidikan. Sesuai kurikulum dan standar, hubungan antara kurikulum dan standar pendidikan penting untuk memastikan bahwa program pengajaran memenuhi kriteria kualitas yang ditetapkan, sehingga siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan perkembangan pendidikan nasional dan internasional. Oke, ini selanjutnya ada komponen kurikulum dan pelaksanaannya. Komponen utama kurikulum itu satu, tujuan pembelajaran. Komponen ini mencakup pendataan jelas tentang apa yang diharapkan siswa agar mencapai selalu mengikuti program pengajaran, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki. Yang kedua, isi kurikulum merupakan materi atau konten yang diajarkan yang harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan disusun secara sistematis. Metode pengajarannya yaitu mengangkat strategi dan teknik yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi. Proses perencanaan kurikulum itu satu, itu adalah analisis. Prosesnya perencanaan dimulai dengan analisis kebutuhan pendidikan yang melihat identifikasi tujuan pembelajaran dan karakteristik. Dua, pengembangan rencana kurikulum. Rencana kurikulum harus mencakup training dan metode pengajaran yang terintegrasi serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia untuk implementasi. Oke, tantangan dan inovasi dalam perkembangan kurikulum. Yang pertama itu inovasi dalam pengembangan kurikulum. Pendekatannya itu berbasis teknologi. Inovasi dalam perkembangan kurikulum mencakup integrasi teknologi, informasi dan komunikasi yang memungkinkan pembelajaran interaktif dan akses sumber daya pendidikan yang lebih luas. Yang kedua itu ada kurikulum fleksibel dan responsif. Pengembangan kurikulum yang inovatif harus mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga
relevansi pendidikan tetap terjaga. Yang kedua itu ada inovasi pengembangan kurikulum yang berkolaborasi dengan multidisipliner. Inovasi ini juga melibatkan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu dan pemangku kepentingan, termasuk industri komunitas, untuk menciptakan kurikulum yang holistik dan aplikatif dalam kehidupan nyata. Strategi dalam menghadapi tantangan kurikulum, peningkatan kualitas sumber daya. Menghadapi tantangan kurikulum memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti pendidikan, termasuk pelatih berkelanjutan bagi pendidik untuk menguasai metode pengajaran dan inovatif yang efektif. Kedua, kolaborasi dengan stakeholder. Strategi yang efektif melibatkan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan komunitas dalam masyarakat. Yang ketiga, evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. Penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kurikulum dan program pengajaran, serta melakukan penyesuaian berdasarkan kembali dan siswa dan hasil pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas pendidikan serta proses belajar mengajar. Ya, itulah penjelasan singkat tentang pengertian dan tujuan kurikulum. Terima kasih.